Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya tumpukan data ilmiah yang rumit banget bisa disulap jadi kebijakan nyata yang ngelindungin lautan kita? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas proses di balik kebijakan perikanan Indonesia. Ini adalah proses sains yang luar biasa, yang jadi penentu nasib salah satu kekayaan alam kita yang paling berharga. Pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi ini bukan pertanyaan main-main loh. Ini soal masa depan laut Indonesia. Bayangin aja, negara kita punya ribuan pulau, lautnya luas banget. Terus gimana caranya kita ngitung ikan biar nggak habis ditangkap? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Untuk ngejawab tantangan segede itu, tentu Indonesia nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ternyata ada satu lembaga inti yang jadi pusat komandonya. Bisa kita sebut, merekalah para penjaga ikan yang sesungguhnya. Kenalan dulu yuk sama mereka. Komnas KJ-ISKAN, singkatan dari Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan. Anggap aja mereka ini otaknya. Merekalah yang jadi penerjemah super canggih, yang ngubah bahasa lautan jadi angka dan data yang bisa dimengerti sama pemerintah. Nah, ini poin yang paling penting buat dicatat. Komnas KJSK itu gak bikin hukum atau aturan. Tugas mereka adalah membangun fondasinya. Rekomendasi ilmiah dari mereka lah yang jadi cetak biru buat semua kebijakan perikanan. Tanpa mereka, kebijakan yang dibuat bisa jadi cuma tebak-tebakan aja. Oke, jelas ya. Komisi dengan tugas sebesar ini nggak mungkin kerja sendirian. Mereka butuh semacam pasukan ilmuwan. Nah, pertanyaannya, gimana cara mereka ngumpulin para ahli terbaik? Wah, prosesnya ternyata menarik banget. Kuncinya ada di sini nih. Mereka menunjuk pihak dari luar yang disebut Scientific Service Providers atau disingkat SSP. Isinya itu para ahli yang independen, bisa dari kampus, lembaga riset, atau bahkan LSM. Kenapa harus independen? Ya biar hasilnya murni sains, nggak ada campur tangan kepentingan lain. Tapi jangan kira gampang jadi SSP. Seleksinya ketat banget. Pertama, wajib lulus pelatihan standar. Biar semua ngomong pakai bahasa yang sama. Kedua, harus ada nominasi dari panel ilmiah, semacam surat sakti dari para senior. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, harus punya bukti pengalaman riset di lapangan. Ini cara Komnas KAJ-ISKAN mastiin kalau data yang diolah itu dipegang sama tangan-tangan terbaik. Nah, kalau udah lolos seleksi, para SSP ini dapat akses ke harta karun, yaitu data perikanan super lengkap. Coba lihat deh, ada logbook atau buku catatan nelayan. Ini tuh kayak buku harian langsung dari laut. Ada juga data dari pengamat di atas kapal, informasi dari pelabuhan. Gila kan, ini bener-bener data 360 derajat yang komprehensif banget. Oke, tim ahlinya udah siap, datanya udah numpuk. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Gimana caranya tumpukan angka mentah ini bisa diubah jadi analisis ilmiah yang kuat? Yuk kita ikuti alurnya. Prosesnya itu rapi banget, kayak jalur perakitan di pabrik canggih. Jadi, pertama-tama, SSP yang ngolah data mentahnya. Hasil kerja mereka lalu dikoordinasikan sama panel ilmiah di tiap-tiap wilayah, biar semuanya nyambung. Nah, yang paling penting, Komnas KJ-ISKAN itu nggak cuma duduk manis nunggu laporan. Mereka turun tangan langsung, ngasih pendampingan berkala buat jaga kualitas. Nah, kalimat ini nih, ini adalah jantung dari integritas seluruh proses ini. Ini tuh bukti kalau sistemnya bukan lempar batu sembunyi tangan. Justru karena ada pendampingan langsung dari komisi, kita bisa yakin kalau setiap angka, setiap grafik, dan setiap kesimpulan yang keluar, itu kualitasnya terjamin dan udah lewat standar ilmiah tertinggi. Akhirnya kita sampai di fase paling menentukan. Semua data sudah dianalisis, hasilnya sudah diverifikasi. Tapi, gimana caranya sebuah laporan ilmiah bisa naik kelas jadi peraturan resmi yang mengikat seluruh negeri? Dan inilah puncaknya, 4 langkah yang mengubah sains jadi hukum. Pertama, panel ilmiah setor hasil kajian mereka. Terus, langkah kedua, verifikasi, Komnas KJIS jadi wasitnya, ngecek semuanya sesuai aturan. Kalau udah lolos, baru deh langkah ketiga, rekomendasinya dikirim ke meja menteri. Dan akhirnya, tok tok tok, lahirlah keputusan menteri. Sistematis banget kan? Dari laboratorium langsung ke istana. Dan ini yang bikin skala dampaknya luar biasa. Ini bukan rekomendasi buat satu jenis ikan atau satu wilayah doang, bukan. Komnas KJISKAN itu ngeluarin satu rekomendasi tunggal yang komprehensif untuk semua jenis ikan di seluruh perairan Indonesia. Bener-bener satu keputusan untuk seluruh bangsa. Jadi, setelah kita bedah semua proses yang super ketat ini, kita kembali ke pertanyaan yang lebih besar.
Indonesia sudah menunjukkan gimana caranya sains bisa jadi tulang punggung kebijakan yang kokoh. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah upaya yang sebesar ini sudah cukup untuk benar-benar menjamin masa depan lautan kita? Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama.